Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News. Nah, kali ini Bal News akan membahas berita mengenai Timnas Indonesia pada hari ini partai yang pertama. Namun sebelum kita masuk ke videonya, jika kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke berita pertama. Teka-teki calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, siapa pilihan Sintayong? Inilah kata Ketua Umum PSSI. Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan angkat suara soal nasib calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20. Calon pemain naturalisasi itu adalah Rafael Struijk dan Zico Suri. Muhammad Irawan mengatakan pihaknya telah menerima surat dari pelatih kepala Timnas Indonesia Sintayong. Lebih lanjut, Iwan Bule juga membeberkan bahwa dalam waktu dekat calon pemain naturalisasi itu akan datang ke Indonesia. Sampai saat ini masih menjadi teka-teki siapakah yang menjadi pilihan juru taktik asal Korea Selatan itu. Rafael Struijk dan Zico Suri pertama kali muncul saat Timnas Indonesia U20 sedang menjalani TC di Spanyol. Untuk diketahui, sebelumnya sudah ada dua nama yang telah mulai menjalani proses naturalisasi. Mereka adalah Justin Hubner dan Ivar Jenner. Pencarian kekuatan tambahan bagi Garuda Muda ini dalam rangka mempersiapkan diri untuk ajang Piala Dunia dan Piala Asia yang sama-sama digelar tahun 2023. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua. Target Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, kata Nova Arianto, adalah juara. Nova Arianto bicara target di Piala AFF nanti. Asisten pelatih Timnas Indonesia mematurkan bahwa juara menjadi harga yang tidak bisa ditawar. Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan Mark Klok dan kawan-kawan terus mengalami kemajuan dalam TC. Kondisi itu tentunya cukup positif menjelang Piala AFF. Nova berharap laga Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno bisa dihadiri oleh penonton, meskipun sampai saat ini pihak keamanan belum mengeluarkan rekomendasi keramaian terkait laga itu. Besar harapan kami supporter dapat memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno di partai home kami nanti, sebab kehadiran pemain ke-12 sangat berarti bagi pemain pastinya. Kami berharap semua bisa bertemu di Stadion Gelora Bung Karno pada laga home, sebab dukungan masyarakat Indonesia sangat berarti bagi kami untuk meraih target kita semua, pungkasnya. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga. Kabar buruk, Egy Maulana Fikri didepak dari Zlatan FC. Inilah alasannya. Kabar buruk ini menghantui kepada salah satu striker Timnas Indonesia yang sedang meniti karir di benua biru. Egy Maulana Fikri dikabarkan didepak oleh klub asal Slovakia FC Zlatan FC. Baru-baru ini berita melaporkan bahwa Egy Maulana Fikri secara resmi diputus kontrak oleh FC Zlatan FC. Alasan diputusnya kontrak antara Egy dengan Zlatan FC kemungkinan besar karena performa yang buruk dan problem finansial. Pemutusan kontrak terhadap Egy bukan hal yang lazim bagi klub profesional di Eropa. Pada kasus Egy disinyalir ada hal lain yang jadi penyebab selain memang secara performa Egy memang tampil buruk. Mulai Kamis 15 Desember, pihak FC Zlatan FC memberikan pengumuman mengejutkan bahwa Egy resmi mendapat pemutusan kontrak. Egy sejatinya diikat dengan kontrak berdurasi 1 tahun, tetapi kini harus mengepak kopernya setelah hanya separuh musim di Zlatan FC. Pihak Zlatan FC tak memberikan keterangan apapun dalam pengumuman tersebut. Selain Egy, ternyata salah satu rekannya yang berposisi sama, yaitu striker Giannis Narkos, juga mengalami pemutusan kontrak serupa. Keputusan Zlatan FC di atas dapat menjelaskan dengan kontribusi minim Egy di Liga Slovakia musim ini. Egy terakhir kali mendapat menit main secara proper saat klub itu ditangani Jan Kosian yang dipecat sejak pekan 12. Setelah Ivan Galat masuk, Egy seperti tersingkir dari persaingan tim utama. Terlihat dari koleksi cuma 7 menit dalam 7 pekan. Egy tak membantu dirinya sendiri dengan selalu gagal menampilkan performa terbaik. Seperti terlihat pada laga melawan Komarno di Piala FA saat ia melepaskan pemain lawan dari kawalan. Performa impresif Egy di FK Senica musim lalu seakan tak tersisa, dengan sang winger Indonesia bahkan tak cemerlang saat menghadapi klub divisi bawah di Piala FA. Bagaimanapun, opsi pemutusan kontrak seharusnya tak diambil klub profesional berdasarkan performa. Dalam klub yang berada dalam finansial sehat, pemain yang tak berkontribusi di tim utama biasanya hanya tidak dipakai oleh pelatih atau paling banter dikirim ke tim cadangan.
Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat. Lebih pilih Gillingham, Elkan Bagot absen bela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Elkan Bagot dipastikan absen membela timnas Indonesia setelah bek tersebut memutuskan tetap membela Gillingham FC di Liga 2 Inggris. Kabar kurang menyenangkan ini diketahui hanya beberapa hari jelang Piala AFF yang berlangsung pada 20 November hingga 16 Januari. Pemain pinjaman Ipswich Town itu dikabarkan menghadapi keputusan sulit memilih klub atau negara tercintanya. Di sisi lain, Gillingham FC lagi berjuang keluar dari zona degradasi di kompetisinya. Pelatih Gillingham FC, Neil Harris, menegaskan telah membebaskan dan mendukung pemainnya untuk mengambil keputusannya sendiri. Tapi keputusan itu benar-benar murni yang diinginkan Bagot. Lebih lanjut, Harris memahami bahwa ini adalah keputusan yang sulit bagi pemain 20 tahun itu. Apalagi dia juga mengetahui betapa besarnya harapan pendukung Indonesia kepada Bagot. Tapi bagaimanapun dia harus menghargai keputusan Bagot. Dia yakin keputusannya itu tidak melunturkan kebanggaan Bagot membela timnas Indonesia. Itulah karakternya. Saya pikir keputusan seperti itu untuk seorang pemuda yang baru berusia 20 tahun dipanggil untuk bermain di Piala AFF atau bertahan dan berjuang untuk tim yang Anda pinjam adalah keputusan yang sangat sulit untuk dibuat. Dan semua yang Anda bisa lakukan adalah mendukung cara baik lanjutnya. Kami sangat jelas seperti halnya Kieran M. Skina, pelatih Ipswich Town, bahwa itu harus menjadi keputusan Elkan. Dia tidak ingin merasa telah mengecewakan siapapun, tentu saja bukan itu. Saya tahu dia sangat bangga bermain untuk Indonesia. Dia hanya merasa dia mungkin lebih baik bertahan di sini pada periode ini. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Timnas Indonesia pindah TC ke Jakarta, Sintayong siap pangkas 5 pemain. Pelatih Timnas Senior Indonesia Sintayong akan mencatat 5 pemain jelang pemusatan latihan di Jakarta pada Minggu 18 Desember mendatang. Juru taktik asal Korea Selatan itu akan mulai memantapkan strategi untuk Piala AFF. Saat ini TC Timnas Indonesia masih digelar di Bali. Persiapan yang berlangsung di fasilitas milik Bali United itu tinggal menyisakan 3 hari lagi. Laga perdana Timnas Indonesia di Piala AFF akan dihelat pada Jumat 23 Desember. Timnas Indonesia akan meladeni Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Untuk mengejar masa persiapan yang sudah mepet, TC Timnas Indonesia akan dipindahkan ke Jakarta. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan bahwa anak asuhnya akan berangkat ke Jakarta pada hari Minggu 18 Desember mendatang. Nantinya TC Timnas Indonesia hanya akan diikuti oleh pemain yang dibawa ke Piala AFF. Daftar final pemain yang dibawa ke Piala AFF kali ini berjumlah 23 orang. Itu artinya sebanyak 5 pemain yang sudah mengikuti TC di Bali akan dicoret dan dipulangkan ke klubnya masing-masing. Menarik untuk dinantikan siapa yang akan dipulangkan oleh Sintayong. Hal lain yang menarik ditunggu adalah apakah Elkan Bagot yang selama ini sibuk bersama klubnya, Gillingham FC, akan ikut dibawa atau tidak. Sebab selama periode Piala AFF, Gillingham dijadwalkan menghadapi 2 tim kasta teratas Liga Inggris yaitu Wolverhampton Wanderers dan juga Leicester City. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.